Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Hidayati, Prodi BIPGSD dari Universitas Terbuka Pontianak, Pogja Raden Suhartono, Mempawah. Mata kuliah yang saya ambil di sini adalah pembelajaran terpadu di SD, yang tutornya adalah Bu Astri Mirdanda FPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan untuk ketua kelasnya Herianto. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu nih, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Winda, Bu. Winda, keterangannya apa? Sakit. Sakit ya. Oke. Nah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tujuannya yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Dan yang terakhir adalah siswa dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang subtemanya adalah organ gerak hewan dan manusia. Sekarang Ibu mau bertanya dulu nih, apa yang kalian ketahui tentang ide pokok atau paragraf? Ada yang tahu tentang paragraf? Enggak tahu Bu. Apa itu Bu? Enggak tahu ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu paragraf dan ide pokok. Nah, paragraf itu adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Contoh. Di sini ada contoh beberapa kalimat di sini, ya. Nah, yang kedua itu ada ide pokok. Apa itu ide pokok? Tidak tahu, Bu. Nah, ide pokok itu adalah inti atau pokok permasalahan yang terdiri dari sebuah paragraf. Ya, itu adalah ide pokok. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 3, yaitu membaca organ gerak manusia dan hewan. Nah, udah dibaca? Sudah, bagus. Nah, coba kalian tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, ide pokok paragrafnya adalah di situ sudah jelas sekali tentang salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya. Secara umum, gerak dapat diartikan Nah, itu ide pokoknya ya. Ide pokoknya itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian,
Yang bisa bergerak, Bu. Yang bisa bergerak ya. Contoh nih organ gerak manusia itu apa saja? Tangan. Tangan, terus Kaki. kaki, apalagi Kepala. kepala. Nah itu organ gerak pada manusia. Nah untuk tangan, ini tangan, dia bergerak untuk apa? Makan. Mengambil sesuatu, Bu. Mengambil sesuatu, Memegang sesuatu. memegang, untuk meninju atau memukul bisa, ya karena dia Bergerak. bergerak. Sedangkan fungsi gerak organnya kaki nih, kaki kayak gambar di sini, ya. Nah untuk kaki fungsi geraknya itu apa? Untuk berjalan, Bu. Ya berjalan, selain berjalan, Lari, Bu. berlari, berjalan, berjinjit, apalagi ya, melompat. Nah itu adalah fungsi gerak dari Kaki. Nah apa saja sih organ-organ yang kalau udah ya. Nah coba ini ibu ada beberapa contoh media organ gerak hewan dan manusia. Nah di sini ada. Itu hewan apa, Bu? Nah ini ada. Nah ada yang tahu ini hewan apa? Nggak tahu, Bu, apa? Ini adalah hewan kelinci ya. Hewan kelinci, dan di sini ada kerangka atau organ manusia yang memiliki fungsi gerak. Ada Nah, di sini ada tulang pada lengan manusia. Yang ini, yang biasa di sini itu adalah tulang lengan atas. Sedangkan yang di sini ini adalah tulang hasta yang ada di sekitaran sini ya. Dan untuk selanjutnya itu ada tulang pengupil dan tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Selanjutnya ada organ gerak pada kaki manusia. Nah, apa saja tulang pada kaki manusia? Di sini ada tulang paha. Tulang paha adalah tulang yang paling panjang di Kaki. ya. Nah, sekarang selanjutnya ada tulang kering. Tulang kering nih. Tulang kering. Tulang kering itu biasanya kalau kita orang Melayu nyebutnya itu tulang luhu. Tukang apa, Bu? Luhu. Nah, sedangkan ada juga tulang tempurung lutut. Nah, tempurung lutut nih. Coba kalian bayangkan jika kita tidak memiliki tempurung lutut, gimana tuh? Nggak bisa jalan, Bu. Nggak bisa jalan, nggak pasti jalannya begini-begini. Iya, Bu. Nah, seperti itu. Sedangkan lalu ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Nah, bisa kalian lihat di sini ada. Ya, Bu. Oke, sekarang kita akan kembali menentukan tentang hewan vibrata. Maaf ya. Nah, mau nanya apa itu hewan vibrata? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, hewan vibrata itu adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Nih, contoh dari hewan kelinci. Nah, fungsi tulang belakangnya apa? Untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang. Melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkan sistem sarafnya.
jadi kalau hewan vibrata tidak memiliki tulang belakang, dia akan jalannya agak terpeot-peot. Ya. Nah, sedangkan vertebrata, apa itu vertebrata? Tahu anak-anak vertebrata? Tidak tahu, Bu. Nah, vertebrata itu adalah subfilum dari chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebra. Jadi, vertebrata adalah subfilum terbesar dari chordata. Nah, contoh dari hewan vertebrata itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Iya. Contohnya itu ada ikan, amfibi, reptil, burung, serta hewan menyusui yang memiliki tulang belakang. Ya, nah di sini ada contoh dari organ gerak hewan pada kelinci yang memiliki tulang belakang. Di sini juga ada ekornya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, terus kalian juga bisa melihat dan atau buka buku halaman. Yang halaman 3 di awal tadi, di situ ada kelinci. Ya, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bergerak. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, coba kalian bayangkan jika kalian diam aja tidak bergerak, artinya kalian tidak akan dapat menggerakkan organ pada tubuh kalian. Jadi makanya disebut dengan gerak pasif. Jadi kalau kalian menggerakkannya sendiri, barulah bisa bergerak dengan sendirinya, begitu. Nah, coba sekarang kita lanjut ke halaman. Coba kalian buka yang halaman 63. Di situ ada, coba kalian amati. Di sini ada Benny, Bono, dan Dennis sedang bermain bola. Ya. Nah, mereka bermain bola itu apakah mereka bergerak atau tidak? Bergerak, Bu. Bergerak ya. Yang banyak bergerak itu apa saja? Kaki ya, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar bola. Nah, hampir semua bagian tubuh itu aktif bergerak. Ya, tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Nah, sekarang coba kalian amati. Di sini ada organ gerak pada manusia. Nah, di sini ada tengkorak. Ya, ada tengkorak, ada selangka, tulang selangka yang ini, tulang belikat, ini tulang belikat di belakang. Ya. Ada juga tulang pengupil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Juga ada tulang paha, tulang panggul, tulang belakang, tulang dada, tulang leher, rahang bawah. Juga ada tulang tempurung lutut. Nah, coba kalian amati nih nama-nama tulang yang ada di organ gerak manusia. Coba kalian sebutkan minimal 2 organ gerak pada manusia. Coba
Fitri, coba kamu sebutkan 2 organ gerak pada manusia. Ada Apa? kaki dan tangan, Bu. Ya, ada kaki dan tangan. Coba Sari sebutkan 2 organ gerak pada hewan. Sari, ayo Sari. Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Nah, organ gerak pada hewan sama juga dengan manusia, tangan dan kaki. Tapi kan ada hewan Apa? Ada hewan yang bergerak menggunakan ekor, Bu, seperti ikan. Iya, Bisa benar. disebut dengan organ gerak tidak, Bu? Bisa, karena dia adalah hewan yang Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini tentang organ gerak hewan dan manusia, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nggak ada ya. Nah, kalau tidak ada, nah kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ya, organ gerak yang berguna untuk berjalan, berlari, meloncat, memegang, menggali, berenang, memanjat, dan lain sebagainya. Ya, organ gerak hewan dan manusia juga memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu organ gerak pasif berupa tulang dan organ gerak aktif yang berupa otot. Jadi ada 2 macam, pasif berupa tulang dan alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, itu kesimpulan pelajaran tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, contoh lain organ gerak pada hewan juga ada di gimana ya sini? Ini ada kucing. Nih, juga memiliki organ gerak pada hewan, yaitu ada kaki, ada tangan untuk berlari, meloncat, memanjat. Dan juga ada yang dari yang tadi tuh si Fitri bertanya tentang ikan. Nah, ikan juga memiliki alat gerak. Nih, ini ikan. Ya. Nampak anak-anak? Nampak, Bu. Oke. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan kalian tutup buku kalian dan coba kalian siapkan. Tadi yang pertama yang menyiapkan siapa? Haryanto ya? Iya, Bu. Nah, coba sekarang coba. Oke, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, itu Ibu akhiri